disiplin ini ada beberapa ketentuan, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur soal disiplin. Yang pertama adalah PP 98/2000 Junto PP 11/2002. PP ini membicarakan tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Di dalam PP ini juga mengatur soal disiplin bagi calon pegawai negeri sipil. Aturan-aturan dibuat di sana, sehingga ini juga merupakan satu rujukan bagi pegawai negeri sipil. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlaku serta dilaksanakan secara sadar, ikhlas, adil, patuh, sehingga timbul rasa malu jika tidak melaksanakannya. Norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara termasuk di dalamnya adalah norma kehidupan dalam berorganisasi, termasuk organisasi birokrasi yang kita semua berhimpun di dalam. Jadi kalau kita berada dalam lingkup dalam sistem kepemilikan, maka kita harus tunduk pada aturan-aturan yang berlaku. Aturan-aturan yang berlaku terhadap pelaksanaan aturan-aturan itu. Jika orang lain bisa datang tepat waktu, bisa pulang tepat waktu, tidak sering-sering sakit dengan alasan bermacam-macam, mengapa yang lain tidak bisa? Kita harus merasa malu terhadap teman di sekitar kita terhadap pelaksanaan aturan-aturan itu. Jika orang lain bisa datang tepat waktu, bisa pulang tepat waktu, tidak sering-sering sakit dengan alasan bermacam-macam, mengapa yang lain tidak bisa? Kita harus merasa malu terhadap teman di sekitar kita. Persoalan-persoalan ini bisa kita atasi secara bersama. Itu pengertian disiplin menurut Bimo Hadi Pramustian. Lalu ketika kita tidak melaksanakan kesepakatan untuk apel tepat waktu jam 7.30, ada yang terganggu berarti. Kita merasa terganggu. Kenapa hari ini saya kemarin? Ketika kita tidak melaksanakan kesepakatan untuk apel tepat waktu jam 7.30, ada yang terganggu berarti. Kita merasa terganggu. Kenapa hari ini saya kemarin? Bahwa dalam proses sampai dengan penjatuhan sanksi bagi seorang pegawai negeri sipil itu bukan ada pada Kasubag Kepegawaian. Itu harus dicatat. Bukan ada pada pengelola kepegawaian di SKPD, tetapi ujung tombaknya ada pada atasan langsung masing-masing. Ada pada atasan langsung masing-masing. Jadi semua atasan langsung baik 4, 3 itu mempunyai tugas dan wewenang dalam hal proses orang pegawai negeri sipil sampai dengan penjatuhan hukuman disiplin. Jadi bukan Kasubag Kepegawaian. Kasubag Kepegawaian dia urus, dia punya staf, dia punya bawah. Sementara koordinasi pegawai keseluruhannya itu ada pada Kasubag Kepegawaian. Urus gaji, urus kenaikan pangkat, urusan ayat. Jadi 7,5 jam. Jadi keterlambatan itu diakumulasi mencapai 7,5 jam, kan itu butuh 1 hari. Keterlambatan diakumulasi mencapai 7,5 jam akan menghitung 1 hari. Sehingga kalau sampai 7,5 jam 1 hari itu kewenangan
Ya, jadi kalau kita mau menyerahkan penjatuhan itu menjadi kewenangan gubernur, Bapak Ibu harus proses itu harus jalan di SKPD lebih dulu, ya, baru bisa gubernur proses sesuai dengan kewenangan gubernur. Karena kalau misalnya kita tidak berproses, nah ini yang sulit. Kita di BKD tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal orang sudah mencapai jumlah, misalnya sampai sudah lebih dari 46. Bahkan evaluasi kemarin, data menunjukkan itu sampai sudah pada 200-an. Nah Bapak Ibu, dengan hasil evaluasi yang kemarin itu, Bapak Gubernur, Pak Wakil Gubernur dan Pak Sekda punya komitmen, ya, bahwa tahun 2016 ini merupakan tahun penerapan disiplin dengan sasaran ada pada pasal 21 Bapak Ibu. Nah di pasal 21 itu dia bilang apa? PNS yang melakukan pelanggaran disiplin harus dijatuhi hukuman disiplin. Saya garis bawahi harus, ya, harus dijatuhi hukuman disiplin. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh PNS tersebut. Apabila pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada